Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Desain Media Pembelajaran Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistematika perencanaan media pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatikan video ini sampai selesai sehingga tidak perlu diulangi dan Anda menjadi paham dalam satu kali pemutaran video. Jika ada pertanyaan maupun sanggahan, silakan kirimkan di Google Classroom maupun di YouTube ataupun di WhatsApp group. Selamat mendengar dan memahami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistematika perencanaan media pembelajaran. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, diantaranya adalah latar belakang mengapa akhirnya media pembelajaran itu harus dirancang atau harus direncanakan terlebih dahulu, baik oleh pengajar maupun oleh pendengar ya, atau siswa. Kemudian langkah-langkahnya dalam menyusun media pembelajaran agar bisa menjadi tertata ya, menjadi disampaikan menjadi media yang bisa menyampaikan isi materi ya, terutama terkait dengan pembelajaran sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Dalam pembelajaran dikenal berbagai media yang digunakan sebagai pendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media, siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Seorang pengajar perlu membuat sebuah perencanaan media. Perencanaan media merupakan salah satu keharusan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perencanaan media pembelajaran yang tepat tentunya akan mempengaruhi kualitas proses maupun kualitas hasil dari suatu pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar yang memiliki peran strategis dituntut untuk mampu menentukan media pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran dapat berlangsung efisien dan efektif. Langkah-langkah penyusunan sistematika perencanaan media dapat kita lihat secara terperinci ya pada slide ini. Setidaknya ada 5 langkah-langkah penyusunan sistematika perencanaan media. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan instruksional atau instructional objective. Kemudian yang ketiga adalah perumusan butir-butir materi yang terperinci. Kemudian yang keempat adalah perumusan pengembangan alat pengukuran keberhasilan. Kemudian yang kelima adalah penulisan garis besar program media atau GBPM. Marilah kita bahas satu persatu untuk materi dari langkah-langkah penyusunan sistematika perencanaan media. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan tentunya didasarkan atas kebutuhan atau need. Apakah kebutuhan itu? Apakah kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu? Tentu menjadi beberapa pertanyaan mendasar untuk kita jadikan atau identifikasi berdasarkan kebutuhan. Salah satu indikator adanya kebutuhan yaitu adalah kesenjangan. Kesenjangan atau gap yang terdapat di dalamnya. Kesenjangan merupakan adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya yang terjadi di lapangan atau realita dengan apa yang diharapkan yang terjadi atau yang diekspektasikan. Dalam pembelajaran
yang dimaksud dengan kebutuhan adalah adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Contoh kasus. Kasus pertama adalah siswa SD diharapkan dapat memiliki keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pada kenyataannya, mereka baru dapat membaca saja. Sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa kebutuhan atau need dari siswa SD selanjutnya adalah kesenjangan dalam menulis dan berhitung. Maka ini menjadi suatu prioritas ke depannya untuk menjadi kebutuhan dari siswa SD, yaitu adalah menulis dan berhitung. Contoh kasus 2. Jika dalam satu mata pelajaran, contohnya adalah bahasa Inggris, siswa SMP dituntut untuk memiliki kompetensi dapat menguasai 1.500 kosakata dalam bahasa Inggris. Namun, pada kenyataannya, rata-rata siswa hanya mampu menguasai 800 kata. Maka, kebutuhan atau need dari siswa SMP selanjutnya adalah menguasai kekurangan atau gap atau kesenjangan dari 700 kata sisanya. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah pembelajaran bagaimana meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata sehingga sampai pada target, yaitu adalah menguasai 1.500 kosakata dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, kebutuhannya adalah meningkatkan kemampuan mengalihkan dan membagikan. Tidak hanya kemampuan keterampilan, pada aspek sikap juga sering terjadi kesenjangan atau gap yang mendorong suatu kebutuhan atau need. Kesesuaian media dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama, sebab hampir tidak ada satu media yang dapat memenuhi semua tingkatan di usia. Dalam hal ini, seorang Barbara pada tahun 94 mengatakan bahwa perlunya suatu informasi terkait dengan gaya belajar siswa atau learning style. Learning style digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari siswa maupun kesenjangan dari siswa yang kita peroleh dari identifikasi dari lapangan. Beberapa learning style yang dapat kita identifikasi dari siswa antara lain adalah kinestetik atau taktil, Yang kedua adalah visual perceptual. Yang ketiga adalah auditory. Yang keempat adalah aktif versus reflektif aktif. Yang kelima adalah reflektif. Yang keenam adalah sequential versus global sequential. Yang terakhir adalah global. Kinestetik atau taktil merupakan suatu gaya belajar di mana para siswa memperoleh hasil belajarnya secara optimal. Jika disibukkan dengan suatu aktivitas, mereka tidak ingin hanya membaca tetapi juga ikut terlibat langsung dalam melakukannya secara mandiri. Yang kedua adalah visual atau perseptual atau persepsi, di mana para siswa memperoleh hasil belajar yang optimal dengan cara metode penglihatan. Demonstrasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media ajar, di antaranya adalah papan tulis, kemudian juga dapat didemonstrasikan dengan bentuk diagram, grafik, tabel, sehingga semua alat yang berharga tadi baik papan tulis, diagram, grafik, dan tabel dapat menjadi visual metode ajar yang bisa menampilkan beberapa hal terkait flowchart, timeline, film, dan demonstrasi. Kemudian yang ketiga adalah auditory, di mana auditory ini biasanya terkait dengan
penyampaian informasi dengan bahasa lisan. Hasil belajar diperoleh melalui mendengarkan ceramah kuliah atau ceramah di dalam kelas dan mengambil bagian pada diskusi kelompok. Kemudian yang keempat adalah aktif versus reflektif aktif. Pelajar cenderungnya mempertahankan dan memahami informasi yang terbaik dengan melakukan sesuatu secara aktif, dengan mendiskusikannya pada sesama temannya maupun pada orang lain. Yang kelima adalah reflektif. Pelajar umumnya suka memikirkan sesuatu dengan tenang. Contohnya, mari kita pikirkan terlebih dahulu, yaitu adalah tanggapan pelajar yang reflektif. Kemudian yang keenam adalah sequential versus global sequential. Biasanya pada proses ini atau pada gaya pembelajaran ini, gaya yang disukai adalah proses secara step by step. Jadi pelajar biasanya menyukai proses step by step, baik terhadap suatu cara maupun hasil akhir yang sempurna, sehingga dapat diperlihatkan langkah demi langkah. Kemudian yang ketujuh adalah global. Pelajar biasanya menyukai suatu ikhtisar atau gambaran besar dari apa yang mereka akan lakukan sebelum menuju pembelajaran dengan proses yang kompleks. Jika dilihat suatu perumusan tujuan, tujuan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan tujuan kita bisa mempengaruhi arah dan tindakan kita. Begitu juga dalam pembelajaran, tujuan kita gunakan sebagai faktor yang sangat penting, karena tujuan itu akan menjadi arah yang akan digunakan siswa dalam menentukan tindak perilaku yang nantinya diharapkan bisa sesuai dengan arahan atau tujuan yang dimaksud. Contoh, dengan menggunakan gambar, siswa SD diharapkan memiliki pengetahuan untuk membedakan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Dengan tujuan tersebut, baik guru maupun siswa memiliki kejelasan apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, materi apa yang harus disiapkan, dan bagaimana cara menyampaikannya, sehingga semuanya sudah tergambar dengan jelas. Dengan tujuan yang jelas seperti tadi, maka guru atau pengajar dapat mengetahui sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dirumuskan dari tujuan, di antara lain adalah tujuan learner oriented, yang kedua adalah operational, yang ketiga adalah ABCD. Apa itu learner oriented? Dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa atau berorientasi pada pembelajar, di mana pembelajar di sini adalah siswa Sehingga dalam perumusannya kata-kata siswa baik secara eksplisit bisa dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus memungkinkan dapat dilakukan oleh siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh siswa. Tujuan ini berorientasi pada hasil, sehingga secara kuantitas dapat diukur. Contoh, siswa SD kelas 3 dapat menyebutkan 3 jenis binatang yang tergolong dengan herbivora Jadi yang tergolong pada kelompok hewan herbivora dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua adalah tujuan operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional sehingga dapat mudah mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan spesifik ini terkait dengan penggunaan kata kerja. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan siswa yang juga bersifat umum. Namun, sebaliknya, jika kata yang digunakan adalah kata yang bersifat khusus, maka
akan menghasilkan perilaku siswa yang khusus pula. Contoh, siswa diharapkan mampu memahami proses alamiah terjadinya hujan, atau kerja yang digunakan adalah atau kata kerja yang kita gunakan adalah memahami bagaimana terjadinya proses alamiah terhadap hujan. Kata ini bersifat umum, masih diperlukan kata-kata kerja lainnya yang menjadi indikator untuk menentukan bahwa siswa dapat memahami. Misalnya, bisa menggunakan kata menjelaskan, menyebutkan, merincikan, dan lain sebagainya, yang merupakan kata kerja yang lebih spesifik dan kata kerja yang lebih operasional. Kemudian yang ketiga adalah ABCD. ABCD merupakan singkatan dari audience, behavior, conditioning, dan degree. ABC ini digunakan untuk memudahkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Seorang baker pada tahun 71 membuat beberapa teknik perumusan tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode atau rumus ABCD. Di antaranya yang pertama adalah audience, yakni sasaran atau pembelajar yang perlu dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa tujuan itu akan diberikan. Sasaran yang dimaksud misalnya siswa spesifik secara grade atau tingkat itu adalah kelas 4, kelas 2 SMP maupun kelas SMA kelas 3 ya. Jadi audiensnya kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku ya. Perilaku yang secara spesifik yang diharapkan dilakukan dan dapat dimunculkan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Behavior dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Contoh, menjelaskan, menyebutkan, merincikan, mengidentifikasikan, memberikan contoh, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah conditioning, yaitu merupakan keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan oleh siswa ketika pembelajaran dilangsungkan. Contoh, dalam pembelajaran siswa diharapkan dapat mengamati tanpa membaca kamus atau dapat menggunakan alat bantu seperti kalkulator. Yang keempat adalah degree, di mana adanya batasan minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Penentuan ini tergantung pada jenis materi, penting atau tidaknya suatu materi. Contoh, 3 buah minimal 80% 4 jenis. Ada beberapa standar minimal yang harus diberikan. Tingkat keberhasilan minimal 80% dari total. Kemudian atau bisa kita buat terperinci 3 buah, 4 jenis, 4 item, 4 komponen, dan lain sebagainya. Titik tolak perumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi yang berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Yang pertama adalah materi disusun secara sahih atau valid. Materi ini dituangkan dalam media pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Hal ini juga berkaitan dengan keaktualan materi sehingga materi bisa disisipkan dan tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk masa yang akan datang. Yang kedua adalah tingkat kepentingan atau signifikansi. Dalam memilih materi perlu pertimbangan dalam menentukan beberapa pertanyaan, baik sejauh mana materi tersebut akan dipelajari, pentingnya untuk siapa, di mana, dan mengapa. Dengan demikian, beberapa pertanyaan tadi dapat diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkannya atau tepat sasaran atau sesuai dengan kepentingan dari siswa. Kemudian yang ketiga adalah kebermanfaatan atau utility. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah kebermanfaatan secara akademis dan non-akademis.
Baik secara akademis, materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Sedangkan non-akademis, materi harus menjadi bekal berupa life skill, baik berupa pengetahuan aplikatif, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian. Yang keempat adalah learn ability. Artinya adalah kemampuan dalam belajar. Sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit ataupun sukar, dan bahan ajar tersebut layak digunakan sesuai dengan kebutuhan setempat. Yang kelima, menarik minat atau interest. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa dalam mempelajari lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus menimbulkan keingintahuan siswa lebih lanjut, sehingga memunculkan dorongan lebih tinggi untuk belajar secara lebih aktif dan mandiri. Begitu pula halnya dengan materi sebuah program media. Kriteria materi yang diuraikan tersebut berlaku untuk materi pada media. Sebuah program media di dalamnya haruslah berisikan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Jika tujuan sudah dirumuskan dengan baik dan lengkap, maka teknik perumusan materi bukanlah menjadi sesuatu yang sulit. Tinggal kita mengganti kata kerjanya. Dalam merumuskan alat keberhasilan, yang kedua ini perumusan alat pengukur keberhasilan. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah diukur apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan atau tidak. Untuk mengukurnya, maka perlu suatu alat ukur dari hasil belajar berupa tes, penguasaan, maupun daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan perlu dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Yang perlu diukur adalah 3 kemampuan utama. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan dan sikap. Pengetahuan di sini terkait dengan kognitif. Kemudian yang kedua adalah skill atau keterampilan. Yang ketiga adalah sikap atau attitude, yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tujuan, materi, dan tes pengukur keberhasilan. Penyusunan materi didasarkan atas rumusan tujuan. Setelah materi selesai dirumuskan, selanjutnya membuat item tes berdasarkan tujuan dan materi tersebut. Contoh rumusan tujuan. Siswa dapat menyebutkan pulau besar yang ada di Indonesia dengan benar. Siswa dapat mengurutkan pulau-pulau yang ada berdasarkan luas, jumlah penduduk, dan kekayaan alam. Kemudian juga siswa dapat mengumpulkan bunyi musik khas yang ada di setiap pulau yang ada di Indonesia. Contoh lainnya, dalam merumuskan tujuan materi, pertama adalah nama pulau yang besar ada di Indonesia. Yang kedua adalah bertujuan untuk menentukan pulau-pulau berdasarkan ukuran luas, jumlah penduduk, dan kekayaan alam. Yang ketiga tentulah untuk menentukan jenis bunyi dan musik khas yang ada di setiap pulau di Indonesia. Yang terakhir dalam penulisan garis besar program media atau GBPM. Di sini GBPM berfungsi sebagai petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam menuliskan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah ini perlu dilakukan karena tidak semua topik yang ada dalam GBPP yang cocok untuk dibuat media tertentu. Contohnya adalah video atau radio. Misal, topik-topik yang berisikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik yang memerlukan penjelasan visual. Topik-topik yang menampilkan kemampuan psikomotorik lebih cocok diproduksi untuk media, video, atau media cetak.
atau bisa dijelaskan secara tatap muka di kelas. Ada beberapa manfaat sajian media. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah pertama, terjadinya persamaan persepsi, ya, pandangan, pemahaman, ya, sudut pandang yang sama. Yang kedua adalah efisiensi, tidak memerlukan penjelasan yang panjang. Yang ketiga adalah efektivitas atau efektif, tepat sampai ke sasaran. Yang keempat adalah motivatif dan rekreatif. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, topik-topik yang sudah teridentifikasi dimasukkan ke dalam topik-topik GBPM. Berikut TPU, ya, atau tujuan pembelajaran umum, dan TPK atau tujuan pembelajaran khusus. Dalam penjabaran materi, tujuan dilakukan pembuatan jabaran materi adalah untuk mempermudah pelaksanaan penulisan naskah program, di samping mengantisipasi durasi. Jumlah topik dalam GBPM juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi biaya produksi. Di dalam program pembelajaran, penyusunan GBPM dan jabaran materi melibatkan ahli materi dan juga ahli media. Ahli materi di sini adalah orang yang menguasai isi atau materi. Umumnya ahli materi ini berasal dari perguruan tinggi. Juga bisa berdasarkan internal guru, ya, dari sekolah tersebut. Tugasnya adalah menilai naskah program dan kelayakan dari isi materi pembelajaran. Yang kedua adalah ahli media. Ahli media di sini menilai dari segi pemilihan medianya dan juga segi estetika program ditinjau dari segala kelayakan medianya. Dan yang terakhir adalah pengembang pembelajaran, yang umumnya adalah guru kelas, ya. Oke, begitu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan